Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook, dan untuk edisi kali ini kita akan melakukan pembahasan yaitu dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 5 Juli untuk nyusun trading plan kita selama minggu ini. Dan minggu ini kita akan punya banyak sekali data-data penting yang akan dikeluarkan, yang dimana data-data ini akan memicu volatilitas yang bisa kita manfaatkan sebagai peluang melakukan transaksi atau trading di bulan ini. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di channel YouTube saya tidak ingin kalian salah paham. Yang artinya di sini kita tidak trading atau buy sell berdasarkan data yang akan dikeluarkan. Tapi data di sini kita manfaatkan sebagai kesempatan atau peluang untuk volatilitas yang akan terjadi dari market, dan ini akan kita manfaatkan sebagai peluang untuk ambil posisi baru, ataupun kita akan manfaatkan sebagai kesempatan untuk settle posisi kita yang sudah kita ambil sebelumnya. Dan minggu ini highlight utamanya adalah di FOMC Meeting Minutes, yaitu tanggal 4 Juli pukul 1 dini hari dari US. Ya, ini adalah rapat notulen dari FOMC terakhir. Kemudian pada hari Jumat, average hourly earning, non-farm, dan unemployment rate. Nah, khusus untuk non-farm, saya lihat ini inline atau sinkron dengan apa yang ditunjukkan oleh chart emas pada saat ini. Jadi perkiraan dari non-farm ini sinkron atau inline dengan apa yang ditunjukkan, struktur yang ditunjukkan oleh emas pada saat ini. Oke, jadi ini adalah sekedar mengingatkan kepada teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini bahwasanya minggu ini akan terjadi banyak sekali volatilitas, yang akan diberikan oleh market, baik itu dari euro, baik itu dari USD, dolar khususnya, kemudian dari Swiss franc juga. Nah, untuk Swiss franc nanti kita akan melakukan pembahasan apa yang harus dilakukan untuk minggu ini. Jadi berdasarkan perkembangan yang sudah ada, dan posisi ini sudah saya tunggu dari minggu lalu, dan kemungkinan kita akan dapatkan sell setup untuk US dollar Swiss franc pada minggu ini. So, tanpa berlama-lama lagi, let's jump into the chart. Oke, seperti biasa kita akan melakukan pembahasan dari market XAU-USD terlebih dahulu. Untuk market XAU-USD, saya ingin kalian perhatikan struktur yang besar, yaitu yang ini. Yang ini. Ya, yang warna putih ini adalah drop, ini adalah impulse, impulse, drop, pullback, B wave, C wave. Ini adalah expanding flat. Jadi dari struktur yang besar ini mengatakan harga minimum akan break top yang di sini, the best case break top yang ada di sini 2360-an kembali. Berdasarkan struktur ini. Nah, perjalanan dia break top di sini 2341 atau 2368, ini lagi on the way, lagi on the way naik. Nah, ini kita akan manfaatkan sebagai peluang untuk buy. So no question, untuk minggu ini tidak ada cerita kita untuk ambil posisi sell, kecuali harga break di atas ini. Saya baru tertarik look for sell atau minimum break di atas ini. Ketika harga minimum break di atas ini, ada sell setup minimum, baru saya akan melakukan planning untuk ambil posisi sell. Untuk sementara yang ada di benak saya adalah posisi buy. Sekarang kita bahas bagian ini. Karena kita sudah tahu targetnya adalah minimum break 2341, the best case 2368. Kita ke bagian yang ini. Untuk planning, trading plan kita untuk minggu ini adalah impulse, ini adalah potential correction in the making, dalam proses, sedang dalam proses pembentukan. Nah, di sini saya tandai ada satu garis merah 2319. Personally, kalau ditanya kapan kita mau beli, personally buy setup itu akan muncul di bawah 2319. Persisnya the best case atau idealnya itu adalah di kotak warna biru ini, yaitu mulai dari area 2312 sampai dengan 2302. Di bawah 2319 kita look for buy setup. Paling ideal adalah kalau market bereaksi dari 2312 sampai dengan 2302, dia kasih reaksi ke atas, kita akan look for buy. Jadi cara enternya itu bukan kita jump in blindly ketika harga di bawah 2319, tapi di bawah 2319 kita actively look for buy, any reaction ke atas, baik itu di candle 1 jam ataupun di candle 4 jam, atau ketika harga paling idealnya masuk di 2312 sampai dengan 2302 dan kasih reaksi ke atas berupa price action dalam bentuk bullish engulfing, personally saya akan buy. Kemudian ada garis warna merah di bawah ini adalah 2296, ini adalah invalidation saya.
Oke, ini adalah invalidation saya. Oke, jadi intinya kesimpulannya adalah kita look for buy di bawah 2319 itu paling ideal. The best case adalah kalau market masuk ke 2312 sampai dengan 2302 dan kasih reaction ke atas, kita akan look for buy dengan target minimal adalah break di stop 2341, the best case adalah 2368. Oke, dan final invalidation untuk bullish plan ini adalah di bawah, kalau harga break di bawah 2296. Jadi untuk minggu ini kesimpulannya gold kita look for buy pada saat ini, dan kalau untuk mau sell pun minimal dia harus break di atas 2341 atau the best case adalah 2368, dan ketika ada sell setup atau dia kasih candle reaction ke bawah, saya baru akan look for sell setup. Oke, itu untuk XAUUSD atau emas. Oke, the next thing yang saya mau bahas itu adalah US oil. Untuk US oil ini sama, saya akan look for buy position. Kapan? Ketika harga break di bawah 86.16 dan kasih reaction, candle reaction berupa bullish engulfing ke atas, maka saya akan buy dengan target minimum break di atas 82.68. Oke, jadi ini adalah harga low-nya, ini adalah 80.16. Jadi ketika harga di bawah 80.16, the best case dia masuk ke kotak ini, ya. Ini adalah kotak order block 7962 sampai dengan 7913-an. Kemudian ada candle reaction ke atas, kita look for buy. Kemudian target profitnya ini adalah minimum break 82.68. Oke, itu untuk planning US oil. Pada saat ini saya nggak tertarik untuk ambil posisi apapun. Oke, maka kita akan tunggu candle ketika harga break di bawah 80.16, ada candle reaction ke atas. The best case adalah dari 7960-an sampai dengan 7913-an ada candle reaction ke atas. Kita akan look for buy dengan target sekali lagi adalah di atas 82.68. Oke, itu untuk US oil dan gold. Berikutnya kita akan bahas beberapa market yang masuk dalam watchlist saya minggu ini. Yang pertama adalah market euro, ya. Untuk market euro. Nah, untuk market euro pada saat ini saya lihat saya akan look for sell setup. Kalian tahu saya punya kemarin itu saya sempat bahas, ya. Setelah candle bullish engulfing ini dengan yang tail yang panjang ini, saya ambil posisi buy di 1.0700. Target saya adalah break di stop. Oke, tetapi at the moment saya lihat, saya expect something like this, nih, drop A, B, C, D, lalu E ke atas, break di stop sebelum another fall. Namun yang terjadi adalah setelah dari sini turun ke bawah ini, harganya malah bentuk pola konsolidasi atau koreksi. Sehingga saya berpendapat harga kemungkinan besar untuk break di stop agak sulit, ya. Agak sulit walaupun masih ada peluang karena tergantung behavior di sini. Namun saya mau ambil aman ketika harga break di atas 1.07614, saya akan close posisi buy saya yang di 1.0700. Kemudian saya actively look for sell setup. Oke, untuk sell setup ini, ya, maka untuk invalidation-nya itu ada di harga ini. Di sini invalidation-nya 1.09023. Oke, ini adalah drop, ini sharp drop, up, drop, ya. Oke. Jadi di sini, jadi setelah break, ya, break high yang di sini, kalau harga naik terus, saya akan biarkan sampai dia kasih candle reaction berupa engulfing seperti ini ke bawah. Saya akan enter posisi sell, ya. Kita bisa lihat candle reaction itu di 4 jam ataupun 1 jam, ya. Final invalidation adalah 1.09023. Target minimumnya kemana? Target minimumnya adalah break this low, ya, 1.06676. Oke, jadi ini sekitar 1.0760-an. Saya akan close posisi buy saya, kemudian saya actively look for sell, ya. Semoga jelas untuk euro USD. The next thing yang saya mau bahas itu adalah market GBP. Oke, untuk market GBP, ya, di sini saya melihat ini adalah bigger consolidation. Saya akan look for buy, dengan
structure, potential structure yang mungkin kita bisa perhatikan itu adalah di sini. Perhatikan yang warna oranye. Oke, jadi ini yang bisa terjadi. Oke, atau sedikit di bawah ini, ya, kurang lebih seperti ini. Oke, dan any drop ataupun any candle reaction ke bawah, kemudian disusul dari candle reaction berupa bullish engulfing, saya akan look for buy. Target minimalnya kemana? Target minimalnya adalah break top ini 1.2700, 1.2740, 1.228, or even the best case adalah 1.2860. Oke, GBP USD saya look for buy. Oke, kenapa saya look for buy? Adalah impulse pullback BC. Oke, jadi impulse pullback BC. Oke, especially kalau harga break di bawah ini, ya, saya akan look for buy. Oke, dengan setelah ada buy setup, yaitu berupa price action dalam bentuk bullish engulfing, baik itu di time frame 1 jam ataupun di time frame 4 jam, ya. Di time frame 4 jam, bullish engulfing itu bentuknya seperti ini. Oke, candle bullish engulfing itu adalah yang bodinya itu nutup candle bearish sebelumnya. Oke, jadi GBP USD kesimpulannya look for buy. Oke, the next thing yang saya mau bahas adalah Aussie Dollar New Zealand. Ya, Aussie Dollar New Zealand Dollar. Nah, untuk Aussie Dollar New Zealand Dollar sebenarnya minggu lalu itu saya ada ambil posisi sell dan at the end saya stop loss. Kenapa? Stop loss saya ketat. Saya ambil posisi sell itu di sini 1.0930-an, stop loss saya di atas sini. Dan minggu ini saya akan kembali look for sell karena kenapa? Sebenarnya ini belum break, ya, belum break daripada zona final invalidation saya. Final invalidation saya adalah di atas sini. Oke, garis merah ini. Oke, 1.10304. Oke, jadi untuk minggu ini atau sampai mungkin minggu depan, ya, ini sekarang dia ini up, drop, ini adalah B wave, drop sekali lagi, push back up ke atas, ya, baik itu di bawah low ini ataupun nggak harus di bawah low ini, dia push ke atas sekali lagi dan kasih candle reaction berupa bearish engulfing, maka saya akan ambil posisi sell dengan catatan harga tidak boleh break di atas invalidation ini 1.10304. Oke, jadi kita lihat antara minggu ini sampai dengan minggu depan. Untuk Aussie New Zealand, planningnya adalah planning bearish. The next thing yang saya mau bahas itu adalah Euro Canadian Dollar. Ya, Euro Canadian Dollar. Untuk Euro Canadian Dollar, maka planningnya ini adalah yang cocok menurut saya. Planningnya adalah planning untuk bullish, ya, planning untuk bullish dan di mana market sudah break this last lower high. Oke, artinya ini adalah tanda awal menuju bullish. Oke, yang saya perlukan pada saat ini adalah corrective pattern. Jadi setelah up ini ada corrective pattern, maka saya akan look for buy position. Minimum targetnya adalah ke sini 1.4770-an sampai dengan 1.4816-an. Oke, final invalidation 1.45. Oke, jadi saya nggak expect untuk buy sekarang. Saya akan buy ketika terjadi pullback atau complete correction ke bawah, baru saya akan ambil posisi buy. Oke, pattern besarnya itu adalah bentuknya seperti ini. Impulse A, B, C. Ini adalah running flat. Ya, running flat ini ngarah ke atas. Oke, berdasarkan chart ini, maka target minimumnya adalah ke sini 1.4760-an atau zona fair value gap ini 4760-an juga sampai dengan 4810-an. The best case adalah break di stop 1.49. Oke, Euro Canadian Dollar, watch for this pair, ya, we look for buy. Ya, the next thing yang saya mau bahas itu adalah GBP Yen. Minggu lalu saya ambil posisi GBP Yen itu ketika harganya di sini, di sekitar sini, ya, bearish engulfing. Ternyata dia nggak dropnya itu pelan dan ternyata dia break ke atas. Saya stop lossnya itu adalah di atas sini 20305 dan luckily ya kena stop loss ya. Stop lossnya kecil, nggak sampai sekitar 50-60 pips doang. Oke, dan untuk yen saya tahu kenapa saya mau stop loss, karena masih ada kemungkinan break ke atas walaupun ada reaction ke bawah, karena melihat bentuk pola kejatuhannya itu nggak ideal.
Ya, dia bukannya turunnya ini turunnya barnya kecil-kecil, bukan impulsively seperti begini. Oke, bukan begini. Yang saya expect itu begini. Nah, sehingga pada akhirnya saya kena stop loss di sini. Ya, saya sell di harga di sekitar ini. Ya, 202.80-an, stop loss-nya ya di atas ini ya. Kurang lebih itu adalah 40-50 pips. Oke, nggak apa-apa. For this week ataupun next week saya akan kembali look for sell. Oke, melihat bentuknya ini dia naiknya pelan-pelan banget. Oke, sehingga saya akan kembali look for sell di atas harga ini ya, 203.90-an ya. So bukan nggak mungkin ini akan break 204 sampai dengan 205, the next major level. Oke, di atas top ini saya akan kembali look for sell. Oke, jadi untuk GBP Yen kita look for sell ya, bukan di harga sekarang tapi setelah dia break another new high atau another top. Oke. The next thing yang saya mau bahas itu adalah market US dollar Swiss franc. Oke, US dollar Swiss franc ini yang saya lihat impulse A, B, C, expanding flat. Ya, ini udah expanding flat, udah pasti expanding flat, cuman kita nggak tahu C-nya ini kapan endingnya. Paling ideal adalah kalau dia bisa nyampe ke sini 9070-an. Kenapa? Karena ini adalah zona fair value gap. Oke, zona fair value gap di sini. Ya, ini zona fair value gap. Final invalidation 9150-an. Oke, jadi kalau lihat bentuknya ini di sini mungkin kalian, oh ini ada bearish engulfing. Nah, ini saya nggak suka sebagai bearish engulfing. Kenapa? Karena dia punya tail yang cukup panjang di atas. Oke, yang sempurna itu harusnya bentuknya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ya, bodinya itu yang tebal gitu loh, atau seperti ini, bodinya yang tebal. Nah, sekarang karena ini tidak ideal sebagai bearish engulfing, trik pemicu kita untuk masuk pasar, maka saya expect harga ini untuk break kembali di atas top ini. Oke, the best case kalau dia kasih reaction ke bawah atau bearish engulfing ketika masuk ke zona kotak biru ini. Nah, di sini juga risk dan rewardnya juga lebih besar karena lebih dekat dengan final invalidation kita 9150-an. Oke, kita akan look for sell. Target minimum adalah break this low ya, 0.8881 ya, target minimumnya adalah break 8881. The best case adalah dia break di bawah low ini 0.8826. Oke, jadi untuk posisi sell kita lagi tunggu candle reaction ke atas. Semakin dia naik ke atas semakin besar atau semakin bagus risk dan reward kita. Oke, sehingga itu lebih ideal lagi untuk jadikan sebagai trading plan untuk dieksekusi nantinya. Oke, jadi kesimpulannya US dollar Swiss franc kita look for sell. The next thing yang saya mau bahas adalah US dollar yen. Nah, untuk US dollar yen minggu lalu saya ada ambil posisi sell di hari Kamis ya, 160.30-an yang saya masuknya di 160.40. At the end setelah melihat beberapa kali begini naik turun begini, saya tahu ini adalah gelagat gak bagus karena kalau dia memang mau drop atau mau reverse setelah candle ini maka dia akan drop kencang. Ternyata dia adalah konsolidasi ini menandakan uptrend ini bakal dilanjutkan dan ternyata benar dia break another new high. Sehingga saya take my position off ya di harga 160.35, itu hanya break even. Oke, kalau enggak saya akan minus lebih besar lagi. Oke, jadi ini sama kurang lebih dengan GBP Yen. Kita akan look for sell setup di atas harga ini ya, 161.285. Oke, jadi don't jump in blindly. Ini masih ada kemungkinan kalaupun dia drop dari sini sekarang, saya nggak melihat itu adalah reversal. Kenapa? Karena kalaupun dia drop dari sini sekarang, ini akan menjadi konsolidasi seperti yang terjadi di sini. Oke, drop another top. Jadi another top ini akan diambil lagi, ya top di sini akan diambil lagi, harga akan bentuk another higher high. Setelah itu saya baru interested untuk ambil posisi sell. Oke, the last one untuk pembahasan minggu ini adalah seperti biasa, saya mau kasih update untuk US30. Nah, untuk US30, oke, di sini ini masih continuation pattern ke atas ya. Jadi ini sebenarnya overall ini adalah koreksi, oke, for this drop. Jadi ini drop, kemudian dia kasih 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan look for sell setup ketika harga di atas ini 39.600-an without breaking this top. Oke, karena ini adalah kalau kita lihat ini logikanya adalah drop.
Ini adalah 1, 2, 3. Ini kalau terjadi koreksi seperti ini 4. Jadi dari sekarang ini dia perlu yang namanya drop sekali lagi di the best case di bawah ini. Kalian boleh ambil buy untuk sementara waktu. Target adalah break this top. Ya, break this top. Kemudian we look for sell setup above this top. Oke, without breaking all time high di sini. Ya, 40.100-an. Ya, tanpa break ini dia akan drop kembali. Target dropnya adalah minimal break this low, ya, 38.055. Oke, itu dulu untuk US30 update untuk minggu ini. Kita bisa dulu ambil posisi buy maupun posisi sell. Posisi buy itu idealnya adalah kalau harga di bawah ini, kemudian dia kasih candle reaction berupa bullish engulfing, kalian boleh ambil posisi buy. Untuk posisi sell idealnya adalah di stop, ya, 39.600-an. We look for sell tanpa break top yang ada di sini 40.100-an. Target ke bawahnya kalau posisi sell adalah 38.055. Okay, I think that's it. Yeah, see you again next week. All the best for your trade. Trade with care. Bye bye.